Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel ini. Marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dimanapun kita berada. Dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam, sadarlah, jangan sampai memaki-maki, menghujat orang lain, dan akan mengganti ideologi RI dengan ideologi lainnya. Marilah kita menyadari bahwa Indonesia merdeka itu atas kehendak Allah dan leluhur kita yang berjuang mati-matian menghabiskan darah terakhir, banyak nyawa leluhur kita untuk membuat Indonesia merdeka. Kita harus berterima kasih kepada leluhur kita yang telah berjuang memerdekakan Indonesia. Untuk saudara-saudara yang sesama muslim, marilah kita selalu menjaga hati, jangan sampai mau kita diadu domba oleh orang lain. Kalau zaman kerajaan, adu dombanya lewat raja-raja di bumi Nusantara, diadu domba supaya saling perang, bunuh-membunuh, sampai 350 tahun. Setelah merdeka masih ada lagi manusia-manusia yang adu domba sama bangsa Indonesia. Selama ini saya melihat video-video di YouTube, banyak sekali para ustadz sesama orang Islam saling maki-memaki, saling mau berantem. Itu karena diadu domba orang-orang yang tidak suka Indonesia damai. Kita sebagai umat Islam, ba'da sholat banyak yang berdoa, yang terkenal doa sapu jagat. Supaya diselamatkan dunia akhirat. Tapi setelah sholat, mulutnya, hatinya selalu saja mengadu domba, bahkan akan meruntuhkan negara RI. Itu manusia-manusia doanya yang tidak akan dikabulkan Allah. Ba'da sholat berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ba'da sholat kerjanya maki-maki, adu domba, dan akan meruntuhkan NKRI. Seharusnya negara Indonesia kita jaga bersama, jangan sampai dikuasai oleh orang luar negeri. Marilah kita junjung tinggi pejuang-pejuang leluhur kita yang sampai meninggal dunia untuk Indonesia merdeka. Adik-adik yang belajar agama Islam, baik di pondok pesantren maupun di
sekolah umum. Jangan sampai ikuti ajakan guru Anda untuk merubah ideologi bangsa. Karena sejak zaman Nabi Muhammad perang ada terus. Bahkan Nabi Muhammad sudah bersabda, besok Islam akan pecah menjadi 73 aliran. Setelah Nabi Muhammad wafat, sudah bermunculan aliran-aliran. Bahkan sampai sekarang ada yang mengaku dirinya nabi. Padahal dalam Islam setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Masih ada saja manusia mengaku nabi. Kita sebagai rakyat Indonesia, kalau kita ingin makan kenyang, tidur nyenyak, ibadah tenang dan aman, marilah kita jaga keutuhan NKRI. Jangan sampai kita merusak NKRI. Untuk adik-adik yang sering ceramah agama Islam, jangan sampai mengajak umat Islam untuk mengganti ideologi bangsa dan negara. Apakah kalau Indonesia diganti ideologi khilafah tidak ada perbuatan dosa, tidak ada maksiat? Saya yakin selamanya kalau masih ada bumi utuh, maksiat tidak akan bisa dihapuskan. Karena iblis sudah diizini Allah untuk menggoda umat manusia. Allah saja memberi izin kepada iblis untuk menggoda manusia. Kalau manusia-manusia Islam yang akan menghapuskan perbuatan dosa di bumi ini, maka perbuatannya akan berbalik kepada diri Anda. Percayalah, kalau manusia yang akan meruntuhkan negara Indonesia, maka perbuatan Anda akan kena karmanya, yaitu akan dipenjara. Karena sudah salah mengadu domba sesama bangsa, sesama umat muslim, maka dosa-dosa itu akan menghantam diri Anda, akan dimasukkan penjara. Bahkan banyak kejadian manusia-manusia yang ngebom daerah-daerah yang mematikan orang lain, ditembak mati. Kalau Anda manusia yang berdakwah akan mengganti ideologi NKRI, maka perbuatan Anda akan sengsara. Doa Anda membaca doa setiap ba'da sholat tidak akan dikabulkan. Doa sapu jagat tidak akan dikabulkan bagi manusia yang akan meruntuhkan negara. Itu tidak akan dikabulkan, bahkan akan mati, ditembak telaknya. Itu pasti. Kita sebagai umat Islam, marilah kita bersatu padu agar NKRI utuh selamanya. Kita bisa makan kenyang, tidur nyenyak, kita ibadah tidak kaget, bisa damai. Pikirlah di Ukraina sana dan Rusia, itu ibadah tidak bisa tenang.
Mungkin baru sujud ada bom meledak, mungkin kaget, jenggirat. Itulah kalau negaranya perang. Baru sujud Allah, baru habis rukuk Allah Akbar, ada bom meledak, pasti kaget. Bahkan mati waktu itu kena bom. Apa kita mau Indonesia seperti itu? Jangan ya Allah, jangan sampai Indonesia terjadi peperangan lagi. Semoga orang-orang yang ibadah di Indonesia dengan sujud tenang khusyuk, tidak ada bom di Indonesia. Sekali lagi adik-adik penceramah agama Islam, jangan sampai adu domba kepada sesama manusia. Ingatlah keluarga Anda, anak-anak Anda, bahkan mungkin yang ada balita. Kalau bapaknya, ibunya ditembak mati, kasihan anak-anak Anda yang masih balita akan sengsara. Pada saudara-saudara yang cinta Indonesia, saya selalu berdoa semoga kalian sehat selalu dan selamat, bisa menjaga NKRI sampai kita di hari tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.